Berarti masalah ketiga ya. Tiga berapa Pak? Amerika 6. Ya, masalah pertama ya kita masih dalam bab kelima tentang wudu. Al-babul khamis fil wudu. Ya, di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama tentang definisi dan hukum wudu. Sudah kita bahas ya, apa arti wudu. Kemudian hukumnya juga. Kemudian masalah kedua dalilnya. Dalil kewajiban atau pensyaratan wudu. Baru kepada siapa wudu diwajibkan dan kapan wajibnya. Itu masalah kedua. Sekarang masalah ketiga. Masalah kedua ini ya dalil itu ya. Firman-Nya Ya, ayat 6. ya, surat Al-Maidah ayat 6 itu dalil atau hujjah disyariatkannya berwudu bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah yang dibutuhkan padanya berwudu. Udah? Sekarang masalah ketiga. Al-mas'alatu tsaniyah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Al-mas'alatu tsalisah. Al-mas'alatu ats-tsalisatu, antum diharokati dulu. Al-mas'alatu tsalisatu fi syurutihi. Ya, al-mas'alatu ats-tsalisatu. Ya, fi syurutihi. As-tsalisatu. Al-mas'alatu ats-tsalisatu fi syurutihi. Sudah? Wa yustaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti. Wa yustaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti. A. Al-islamu wal aqlu wat tamyizu. Nah, ini yang pertama nih. Ya. Al-islamu yang A hamzah. Al-islamu wal aqlu wat tamyizu. Ya, tamyizu. Tamyiz. Ya, yang kedua itu sukun. Fala yasihhu minal kafiri. Hanya tasdid, ini dia tadi fi'il mudha'af. Sahha yasihhu. Fi'il mudha'af namanya. Fala yasihhu minal kafiri walal majnuni wala yakunu mu'tabaran minas saghiri alladhi duna sinnit tamyizi. Alladhi duna sinni at-tamyiz. Alladhi duna sinnit tamyiz. Tamyizi itu idhofah. Duna sinni at-tamyiz. Sudah? Ba. An-niyah. An-niyatu. Ini yang kedua. Ya, syarat yang kedua niat. Ya, an-niyah. An-niyatu, ya ini tasdid. Li hadithi innamal a'malu binniyati. Li hadithi innamal a'malu binniyat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, dari jalan Umar Khattab. Innamal a'malu binniyati wala yusra'u at-talaffudzu biha. Wala yusra'u at-talaffanya tasydid ya. At-talaffudzu biha. At-talaffudzu biha. At-talaffudz.
Ya, fa-nya tasdid. At-talaffudu. Ini namanya artinya melafazkan. Artinya talafuz itu melafazkan. Wala yusra'u at-talaffudu biha li adami thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Li adami thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Sudah? Ya. Taib. Jim, C ya, kalau bahasa kita C. Ini jim. C, A, B, C. C. Al-ma'ut tahur. Ini syarat yang ketiga. Al-ma'ut tahur. At-tahuru. Al-ma'u at-tahuru. Not man'ut ya. Al-ma'ut tahuru. Lima taqaddama fil miyahi. Ya, lima taqaddama fil miyahi. Fil miyahi. Ya. Miyah jamak dari ma. Ammal ma'u an-najisu fala yasihhu al-wudu'u bihi. Fala yasihhu al-wudu'u bihi. Ya, kita artikan dulu tiga-tiga. Fala yasihhu al-wudu'u bihi. Ya, biar meresap. Ya, kalau nggak langsung banyak nanti nggak meresap. Dikit-dikit biar meresap. Sama seperti Al-Quran, Allah turunkan bertahap. Ya, tidak langsung 30 juz. Supaya apa? Untuk tasbit, untuk menguatkan hati Rasul alaihi salatu wassalam. Itu hikmahnya. Ya, masalah ketiga tentang syarat-syarat wudu. Berarti syarat sahnya. Ya, wudu bisa jadi sah kalau ada syarat-syaratnya. Nah, sama seperti sholat, nanti akan ada bab sholat. Syarat sah sholat. Syarat sah wudu ada berapa? Ada 8 ya. Syarat sah wudu itu ada 8 sampai H. Ya. Yang pertama Islam. Berarti harus orang Islam. Islam kemudian berakal. Kedua berakal. Enggak, itu masih yang pertama. Ya, Islam berakal dan sudah mencapai usia tamyiz. Sudah 7 tahun sampai sebelum balik itu tamyiz. Mencapai ya. Ya, sudah mencapai usia tamyiz 7 tahun ya. Berarti di bawah itu enggak sah. Sampai belum balik. Iya, sampai sebelum balik. Ya. Tamyiz sampai sebelum balik. Itu yang sudah wajib berwudu. Kalau mau sholat harus wudu. Berarti di bawah itu sholat nggak wudu nggak apa-apa. Tapi kalau mau diajarin wudu nggak masalah, anak-anak itu yang belum tamyiz. Ya, nanti ada keterangannya lagi. Jelas? Ya, jadi Islam berakal dan tamyiz. Fala yasihhu minal kafir, maka tidak sah wudu ya bagi orang kafir. Nggak sah wudunya. Orang kafir berwudu nggak sah wudu. Orang kafir ya maka tidak sah wudu ya bagi orang kafir dan bagi orang gila yang tidak berakal. Ya, sudah? Ini ya tadi. Iya, tadi. Kemudian dan tidak dianggap anak kecil yang belum mencapai usia tamyiz. Dan Ya, dan tidak dianggap anak kecil yang di bawah usia tamyiz. Wala yakunu mu'tabaran minas sagir.
Dan tidak dianggap dan tidak dianggap wudu tersebut dari anak kecil maksudnya. Dan tidak dianggap wudu tersebut mutabar dianggap. Tidak dianggap wudu tersebut dari anak kecil yang di bawah usia tamyiz, berarti nggak dianggap. Di bawah 7 tahun. Ya, wala yakunu mu'tabaran minas sagir. Dan wudu tidaklah dianggap, berarti nggak sah. Ya, dari anak kecil yang di bawah usia tamyiz, maka dia tidak dianggap. Atau dia ada sedikit salah terjemahnya. Ya, tidak dianggap wudu tersebut, artinya berarti tidak sah. Majnun itu gila. Gila, hilang akal. Ya, gitu ya. Maka pertama tidak sah dari orang kafir, yang kedua orang gila, yang ketiga yang di bawah usia tamyiz tidak dianggap wudunya. Kalau dia berwudu ya nggak dianggap, tidak sah. Tidak dianggap dia berwudu. Wali majnun. Ya, ini yang pertama ya. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, syarat kedua niat. Yang pertama harus Islam, berakal dan tamyiz. Yang kedua ya, niat. Ini berdasarkan dalil innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu tergantung niatnya. Yang B ya, niat. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari jalan Umar bin Khattab ya. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu tergantung niat. Kalau amal itu tidak ada niat ya nggak dianggap, maka harus ada niat. Apapun amal kita harus kita niatkan. Kita mau ini, kita niatkan. Bismillah. Semoga Allah terima gitu ya. Wala yusra at-talaffuz biha, wala yusra'u, tidak disyariatkan melafazkannya, mengucapkan dengan lisan, ya. Nawaitu wudu'a gitu ya. Tidak disyaratkan melafazkan niat. Domirha kembali ke niat. Tidak disyariatkan fala yusra. Tidak disyariatkan melafazkan niat. Ya, kenapa? Li adami subutihi anin nabi, karena tidak ada ketetapannya dari nabi. Li adami, li tidak, karena Adam tidak. Jelas? Tidak disyariatkan apa? Melafazkan niat. Tidak disyaratkan. Berarti kalau baca bismillah itu bukan niat ya Ustaz? Enggak, bismillah itu enggak niat, baca bismillah enggak niat. Ya, niatnya ya dalam hati. Jika kita mau berwudu, ya sudah ada niat, langsung kita berwudu tanpa nawaitu wudu'a gitu kan. Bukan memulai apa harus bismillah juga kan? Iya, bismillah. Tapi kan ya itu kan baca bismillah bukan niat. Nah. Kalau niat ya kita mau jalan. Iya, itu udah niat, udah langsung berwudu. Jelas? Ya, kenapa? Karena tidak ada ketetapannya dari Nabi. Artinya Nabi tidak dengan lisan dan tidak dengan perbuatan. Nggak ada seperti itu ya. Dengan beliau anjurkan kepada para sahabat untuk melafazkannya, dan dengan contoh beliau itu nggak ada. Atau takrir kayak persetujuan beliau yang dikerjakan oleh para sahabat, itu nggak ada. Yang ketiga, C. Ya, syarat ketiga, adanya air yang suci dan mensucikan. Ini kalau nggak ada airnya nggak sah. Adanya air yang suci dan mensuci. Al-ma'ut tahur. Ya, 5 taqaddama sebagaimana ya yang telah lalu di babul miyah, ya di bab air ya, awal-awal kita taharah. Udah lewat. Ya, hukum air ini kan sudah lewat ya. Adapun air najis maka tidak sah digunakan untuk berwudu. Fala yasihul wudu'u bihi, tidak sah berwudu dengan air tersebut. Air najis, ya, air yang bercampur benar najis dan berubah salah satu dari 3 sifatnya. Itu di air najis tuh. Jadi kita pelajari tentang air najis. Tidak sah berwudu dengan air najis. Gitu. Berarti airnya harus apa? Harus ada air yang suci. Sekarang yang keempat, ya, sekarang ada lagi halqati lagi. Yang keempat, izalatu ma yamna'u
wusulal ma'i ilal basyarati. Izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Min syam'in au ajinin wa nahwihima katila il adhafiri, ya, katila il adhafiri alladhi yu'rafu bainan nisa'i al yauma. Katila il adhafiri alladhi yu'rafu bainan nisa'i al yaum. Al yauma bainan nisa'i al yaum. Ya, ini yang keempat ya. Yang D. Yang dal. Yang kelima. Yang kelima al-istijmaru awil istinja'u inda wujudi sababihima lima taqaddama. Wujudi sababihima lima taqaddama. Inda wujudi sababihima lima taqaddama. Al-istijmaru awil istinja'u inda wujudi sababihima lima taqaddama. Sababihima lima taqaddama. Ya, sababihima lima taqaddam. Ini yang kelima ya. Yang keenam al-muwalatu. Al-muwalatu. Ya, wow, 6. Zai 7. At-tartibu. Wa sayati al-kalamu alaihima ba'da qalilin. Wa sayati al-kalamu alaihima ba'da qalilin. Ya, alaihima ba'da qalilin. Nah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 ya, ghuslu jami'il a'dha'il wajibi. Ghuslu jami'i al-a'dha'i al-wajibi ghusluha. Ghuslu ya, ghuslu jami'il a'dha'il wajibi ghusluha. Nah, sekarang kita artikan. Yang keempat, ya, syarat sah wudu yang keempat yaitu menghilangkan segala yang menghalangi. Ya, menghilangkan segala yang menghalangi. Tadi sudah katakan mana'a, menghalangi, mencegah. Menghalangi. Ya, menghilangkan segala yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, menghalangi sampainya atau masuknya air ke kulit. Ilal basyarah, kulit. Ya, berupa lilin, min syam'in, lilin. Au ajinin atau tepung. Wa nahwihima, dan yang selainnya. Ya, lilin,
tepung dan yang selainnya. Seperti apa? Katila seperti cat kuku. Cat kuku ya yang dikenal di antara kaum wanita hari ini. Ya, semua pada kenal kutek ya. Tuh. Kutek tuh nggak boleh itu. Kalau mau wudu harus dihilangkan dulu. Makanya wanita muslimah kalau pakai itu ketika dia nggak wudu lagi haid, maka dia pakai. Kaum wanita Ya, yang dikenal di antara kaum wanita di hari ini. Ini dia ya. Ini yang kelima. Ya, syarat sah yang kelima yaitu menghilangkan keempat ya. Menghilangkan segala yang menghalangi masuknya sampainya air ke kulit. Tato. Oh iya, tato juga bisa tuh. Makanya harus dihilangin, kalau nggak bisa ya udah. Mungkin ada usaha untuk menghilangkan tato. Tapi kalau emang usaha tapi malah menyakiti kulit, kata ulama nggak apa-apa. Biarin aja. Iya, nggak apa-apa. Taubat aja udah. Ya mudah-mudahan wudunya sah gitu kan. Seperti itu. Tato itu menghalangi ya. Nggak masuk air ke kulit, menyerap dengan tato itu. Ya kalau menghalangi nggak sah wudunya. Tapi ya udah, dia taubat aja. Yang jelas ya, bahwa yang keempat ini menghilangi segala yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya seperti apa? Lilin, kemudian tepung. Kalau pedagang itu ya, habis bikin apaan? Nah kalau mau dia coba cuci, jangan sampai ada yang menghalangi masuknya air ke kulitnya. Cat juga sama, apalagi cat. Harus bersihin itu kalau habis ngecat itu. Kalau tato sebenarnya nggak tahu deh, dia masuk apa enggak? Karena kan beda sama kena cat atau apa kan memang secara kasat mata. Makanya kalau itu kayaknya nggak menghalangi dari dalam kan. Kalau cat kayaknya kalau tato kan meresap. Iya kayaknya. Berarti nggak masalah itu. Ya maksudnya ditato dulu. Cuman memang kan tato itu kan terlanat. Tato itu kan terlanat. Ada laknatnya. Orang tato. Dulu zaman jahiliyah yang suka tato tuh wanita, sekarang laki-laki. Kalau zaman jahiliyah perempuan. Sekarang laki-laki ikut tato. Bahkan bukan yang tato, anting laki-laki jadi anting. Kayak anting. lebih parah lagi. Cemen banget ya. Nah. Gitu ya. Nah, ini dia ya yang keempat, yaitu menghilangkan segala yang menempel, yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, berupa lilin, tepung atau cat kuku, kutek ya, yang dikenal di kalangan wanita pada hari ini. Berarti zaman dahulu, zaman Nabi nggak ada, pada hari ini ada. kalau cat itu kalau misalkan sedikit yang susah dihilangkan untuk cepet hilang gitu, karena kan kadang-kadang udah mau duhur atau mau waktu sholat kita kan harus sering ngecat gitu, kita buanginya agak susah, yang agak sedikit gitu Ya mudah-mudahan dimaafkan mudah-mudahan gitu. Ya mudah-mudahan Kan udah ada niat kebersihan. iya betul. Iya. Mudah-mudahan Karena ada yang susah banget. Islam itu kan mudah. Iya, kita nggak usah mudah. Ya apa yang penting kita udah usaha, ada sisa sedikit ya. Semoga Allah maafkan gitu. Islam mudah, budaya yang Gitu ya. Iya. Baik. Yang berapa? Kelima. Ya, yaitu beristijmar atau beristinja. Ini bagi yang punya hadas. Maka syarat sah wudu dia harus beristijmar atau istinja dulu ketika ada sebab ya yang mengharuskan seseorang harus istinja atau istijmar. Sebagaimana sudah berlalu 5 taqaddam. Ulangi, yang kelima istijmar itu bersuci dengan batu. Ya, istinja bersuci dengan air. Ya. Jadi ya syarat sahnya yang kelima adalah beristijmar atau beristinja dulu. Kapan itu? Inda wujudi sababihima. Apa ya, ketika ada sebab keduanya. Habis kencing nggak boleh langsung wudu, tapi harus apa? Istinja dulu atau istijmar dulu. Buang air besar gitu kan. Nah, itu ya. Ini yang kelima. Ya, beristijmar atau beristinja ya ketika ada sebab keduanya. Sebab seorang harus beristijmar atau beristinja. 5 taqaddam sebagian sudah berlalu ya pembahasannya tentang bab istinja. Ya, pembahasan dalam bab istinja. Mafhum? Jelas? Yang kelima
Yang keenam, al-muwalah, berkesinambungan, tidak boleh jeda. Nanti akan ada penjelasannya apa arti al-muwalah. Ini Anda artikan sekarang. Ya, tidak boleh dijeda, diselingi. Gitu ya. Ya, misalnya habis cuci tangan, terus tinggal dulu baru kumur-kumur. Enggak, dia harus yang wajib itu yang dalam Al-Quran itu ada 4, selebihnya dari hadis. Ya, seperti cuci tangan, kayak tangan ya, tangan, kemudian kumur-kumur, masukkan air, itu kan di Quran nggak ada. Di Quran hanya hanya apa? Wajah, tangan, kepala, kaki, itu 4 anggota wudhu. Selebihnya dari hadis. Cuci tangan dulu gitu kan. Habis cuci tangan apa? Wudhu, kumur. Jangan habis cuci tangan tinggal kopi dulu. Hah? Hah? Ini sunnah berarti ya? Apanya? Iya, tambah. Ada 3 pokok. Iya, yang 4 itu yang harus, nanti akan ada keterangannya lagi. Ya misalnya lagi di Masjid Haram, ya kan? Kita apa namanya? Iktikaf, salat. Akhirnya yang 4 Yang 4 itu anggota wajib itu. Seperti itu. Dilihat, wah, wudhu cuma 4. Wah, sesat. Ngerti ya kan? Ya. Jadi gitu ya. Ini al-muwalah, tidak boleh berhenti. Jadi terus habis ini. Jadi nggak boleh jeda. Ya, habis cuci tangan, kemudian kumur, baru cuci muka. Iya, sampai tuntas, tidak boleh dijeda. Ya. Habis wajah kan tangan, habis selesai wajah dia tinggal dulu, ngobrol dulu, nggak boleh. Sampai ada orang ngajak ngobrol udah kita terus sampai selesai dulu. Nggak boleh dijeda. Harus apa ini? Syaratnya harus apa yang keenam? Muwalah, berkesinambungan. Yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh tertib. Tertib itu secara berurut, nggak boleh ngacak. Ya, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai dengan apa? Wajah, maka wajah dulu. Tertib itu urutan, berurut. Wasayatil kalamu alaihima ba'da qalil. Dan akan datang pembicaraan keduanya, muwalah dan tertib, ya, nanti sebentar lagi, ba'da qalil, sebentar lagi. Akan ada apa itu al-muwalah, apa itu at-tertib. Nanti akan jelaskan. Yang terakhir, yang ke-8, membasuh seluruh anggota yang wajib. Itu yang 4 itu ya. Membasuh seluruh anggota yang wajib dibasuh. Membasuh atau mencuci seluruh anggota wudhu yang wajib untuk dicuci. Dibasuh. Ini yang ke-8. Berarti selesai syarat-syarat sahnya wudhu. Ya, harus berislam, harus dari beragama Islam, kemudian berniat, kemudian harus ada air sucinya, suci dan mensucikan, kemudian dihilangkan semua yang menghalangi air untuk masuk ke kulit, kemudian beristinja dulu kalau dia punya hadas kecil ya, dia harus beristinja dulu, nggak boleh langsung wudhu ya, baru mualah, baru tertib, baru mencari semuanya dicuci. Kalau diajak ngobrol dimin aja. Dia minyalannya nih, jangan habis itu tinggal ngobrol dulu atau ngopi dulu, nggak boleh. Kecuali airnya habis atau pindah. Iya bisa ya. Nanti kita ketangan lagi nah. Ya, baik kajian ya Sobat Hakim ya. Cukup ya? Ya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka